ayat pertama surat Al-Anbiya surat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini perlu dikasih pengantar dulu sedikit supaya arahnya kelihatan jelas. Surat Al-Anbiya ini, Al-Anbiya artinya nabi-nabi atau para nabi. Nama dari surat ini diambilkan dari inti isi esensi dari surat ini yang berisi tentang kisah para nabi. Yang paling banyak itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, mengajak memurnikan keimanannya, ketauhidannya kepada bapaknya, untuk diajak menyembah semata-mata pada Allah. Dan juga bantahan argumen Nabi Ibrahim terhadap kaumnya yang menyembah berhala-berhala. Tentu yang paling seru itu bantahan Nabi Muhammad terhadap Raja Namrud, yang bersih Maharaja Nila, kemudian sampai menganggap dirinya sebagai Tuhan, sebagaimana Fir'aun dan Qarun. Ini kisah Nabi Ibrahim yang esensinya memang memurnikan ketauhidan, mengesahkan Allah, memahasucikan Allah dari segala sembahan-sembahan selain Allah, dan mengamalkan diri semata-mata kepada Allah. Ada juga kisah Nabi Nuh alaihissalam, ya umatnya yang tidak mengikuti ajakan surah Nabi Nuh. Demikian pula kisah Nabi Daud, kisah Nabi Sulaiman, kisah Nabi Ayub, kisah Nabi Yunus, dan kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Ya, karena berisi banyak kisah para nabi, maka surat ke-21 ini diberi nama surat Al-Anbiya, yang artinya nabi-nabi atau para nabi. Ayat pertama, iqtaraba linnasi hisabuhu, ya, sudah semakin dekat, sudah semakin dekat bagi manusia hisabuhu, hisabnya. Nah, model sekarang mungkin mengingatkannya lebih mudah, kuburannya semakin dekat. Yang orang biasanya diajak segera memurnikan ketauhidannya, itu mundur-mundur terus, padahal kuburannya sudah dekat di belakangnya, nggak bisa mundur lagi. Sehingga kebanyakan itu sudah sampai kuburan, keimanannya belum jernih, ketauhidannya belum bersih, padahal keimanan itu kunci dari segala-galanya. Kali Bapak Ibu sudah sangat sering ya mendengarkan, membaca, memahami kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini Nabi yang paling sering disebut oleh umat Islam selain Nabi Muhammad, karena dia bapak ketauhidan, yang memurnikan, yang menjernihkan keimanan. Memang kalau
kita lihat di sejarahnya itu, ini orang-orang yang dekat dengan Nabi semakin banyak diturunkan ayat-ayat, surat-surat tentang kehidupan di akhirat. Apalagi setelah periode Mekah itu selesai, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah membentuk sistem kehidupan yang baru, yang orang-orang sudah semakin banyak membaca surat-surat ayat-ayat Makkiyah. Itu keimanannya semakin kuat, khususnya iman kepada kehidupan di akhir. Sehingga kalau kita lihat di sejarah itu semakin akhir masa Nabi itu semakin banyak orang-orang yang sepenuhnya menyerahkan diri, sepenuhnya fisabilillah, yang dikenal dengan ashabus sufa, ya, yang menempati kamar-kamar, bilik-bilik dekat Nabi di sekitar Masjid Nabawi. Itu bahkan ada yang menyebutkan itu menjelang akhir-akhir masa Nabi itu bisa mencapai 300 orang. 300 orang bukan jumlah yang sedikit. Orang yang 24 jam siap fisabilillah, sudah totalitas sepenuhnya menyiapkan akhiratnya, yang sudah tidak begitu lagi tertarik untuk terbuai lalai karena duniawi ini. Nah, maka sebut berikutnya ini wahum fi ghaflatin muqridu, sedangkan mereka itu lalai, ghaflatin muqridun, dan berpaling. Berpaling dari apa? Berpaling gak percaya adanya hari hisab, adanya kehidupan di akhirat. Padahal hari hisab itu sudah semakin dekat. Tapi nek diajak niatkan kehidupan di akhiratnya, alasan terus. Ya. Tidak segera, tidak cepat-cepat untuk menyiapkan diri. Maka disebutkan wahum fi ghaflah, mereka dalam keadaan lalai, muqridun, dan berpaling. Hampir semuanya disibukkan perhatiannya ke masalah dunia. Mungkin itu kadang calonnya kalah seakan sudah seperti hari kiamat. Ada gimana ya, masuk ke bilik mau nyobos itu rasanya kok gelap gulita. Padahal siang-siang loh, juga tidak hujan loh. Pengatakannya sudah mulai terasa. Masuk ke bilik itu terasa gelap gulita. Padahal ini hanya urusan duniawi yang sangat sebentar. Itu seakan-akan sudah kiamat datang. Padahal hidup yang sebenarnya itu hidup besok di alam akhirat. Makanya mari sama-sama kita tingkatkan keimanan kita, supaya kita itu bisa meningkatkan optimisme kita. Ya, kita boleh kalah masalah duniawi, mungkin kita bisa
ya tidak selamanya itu duniawi selalu menyenangkan kita. Ya namanya dunia itu ya ada siang hari matahari bersinar, ada terang, ada gelap, ada malam hari, silih berganti, ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam. Duniawi seperti itu. Ya kadang-kadang menang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang imbang. Ya namanya berdagang ya biasa. Kadang-kadang laba, kadang-kadang untung, kadang-kadang buntung. Itu duniawi biasa. Jangan terlalu tenggelam ke situ sampai seakan-akan lupa menyiapkan hidup yang sebenarnya. Maka Allah mengingatkan, iqtaraba linnasi hisabu, sudah semakin dekat untuk manusia hisab mereka. Tapi mengapa wahum fi ghaflah, kok mereka itu masih dalam keadaan lalai, mu'ridun, dalam keadaan berpaling, tidak mau menyiapkan adanya hisab, tidak secara totalitas, tidak secara sungguh-sungguh menyiapkan kehidupan akhirat. Padahal itu yang selama-lamanya. Ma ya'tihim min dzikrin mir rabbihim muhtadin, tidak datang kepada mereka suatu ayat Al-Quran pun yang baru diturunkan oleh Tuhan kepada mereka. Atau kalau misalnya mulai menemui Qurannya itu baru, walaupun ayatnya sudah diturunkan lama, tapi ini masih baru didalami, baru dipahami. Itu illas tama'uhu wa hum yal'abun, melainkan mereka mendengarnya tetapi mereka bermain-main, wa hum yal'abun. Itu maksudnya gimana? Maksudnya dibacakan ayat, ya dengar, dipahami ayat, ya bisa paham, tetapi tidak begitu semangat untuk bagaimana sikap kita terhadap ayat itu. Itu yang disebut dengan wahum yal'abun. Mereka itu main-main, nggak sungguh-sungguh. Quran sekedar sebagai bahan untuk lomba, untuk mengumpulkan piala-piala. Tidak begitu semangat, tidak sungguh-sungguh untuk bagaimana mengamalkan isinya. Maka tadi malam maghrib di Masjid Baitur Rahman Bangil, ketika memulai sholat al-ma'un, ya, kami sedikit menceritakan kembali bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan mendidik santri-santrinya. Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan terbentuk ketika belajar dari pemahaman pemikiran para pembaru yang sedang dikeluarkan waktu itu, ya, dari pemikiran Rasid Ridho, dari gurunya Syekh Muhammad Abduh, dari Ibnu Qayyim Jauziyah, dari Ibnu Taimiyah, dari Jamaluddin Al-Afghani dan seterusnya. Itu intinya Al-Quran ini sebelum diamalkan itu masih dianggap
muqridu, masih dianggap yal'abu, masih dianggap berpaling, masih dianggap main-main, masih dianggap meninggalkan Al-Quran. Sampai Al-Quran betul-betul berusaha diamalkan. Makanya kalau sahabat-sahabat Nabi itu memang luar biasa, betul penambahan kekuatan keimanannya. Begitu diingatkan tentang kehidupan akhirat, itu terus hidupnya jadi sungguh-sungguh, jadi serius, seakan-akan peringatan tentang kehidupan akhirat itu menjadi sesuatu yang menjadi kekuatan yang sangat dahsyat, menjadi power, menjadi capital, menjadi modal yang luar biasa. Sahabat-sahabat ketika mendengarkan peringatan tentang kehidupan di akhirat, itu mungkin kalau zaman sekarang senangnya melebihi dapat door prize. Door prize-nya misalnya motor atau mobil, itu lebih senang dari itu. Karena memang merindukan betul hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Makanya semakin banyak yang memutuskan dirinya untuk siap standby setiap hari 24 jam untuk fisabilillah. Namanya ashabus sufa. Tapi yang dikisahkan ini ya datang kepada mereka, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, ayat apa diturunkan dari Allah, mereka bisa mendengarkan, mereka bisa memahami, tapi baru menyalahkan. Tetapi mereka main-main, nggak sungguh-sungguh. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Lalai apa? Lalai dari yang sebelum tadi, kisahnya sudah sangat dekat. Kehidupan akhirat itu semakin dekat dan itu nyata. Kalau sekarang hari-hari sering didengarkan, diumumkan berita lanjut di masjid-masjid, tetapi tidak menambah kesadarannya. Bahkan saking sudah seringnya diumumkan, yo biasa nek mati iki nek urip iki yo mati. Nek mati diumumkan, hanya sekedar begitu responnya, tidak begitu mengalami proses hatinya tersentuh. Oh iya, nanti kalau sobat temanku datang pada saya sedang saya belum siap, bagaimana? Maka seharusnya yang terpenting di situ untuk dzikrul maut, untuk mengingat datangnya ajal. Tapi ini kok lahiyatan qulubuhum, hati mereka dalam keadaan lalai. Nah, ini awal surat Al-Anbiya ini. Kalau kita betul-betul mau mencermati, mau mendalami, mau menghayati, ya kalau perlu diangan-angan, dipikir-pikir kembali. Oh iya ya, nanti kita akan menemukan, kita akan bisa bertambah kesiapan kita.
wa asarun najwal ladzina dzalamu hal hadza illa basarun mithlukum. Dan mereka yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini tidak lain hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu. Ya, mithlukum illa basarun mithlukum. Nabi dapat wahyu dari Allah. Nabi membacakan pada mereka, malah mereka orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang yang mu'ridun tadi, orang-orang yang berpaling tadi, itu malah mereka itu berbisik-bisik sendiri di antara mereka. Yaitu orang-orang zalim itu dibacakan ayatnya ini malah bisik-bisik najwa. Ya. Wa asarrun najwa alladzina dzalamu, dan orang-orang yang zalim itu malah bisik-bisik, ya, genet-genet di antara mereka. Terus apa? Malah menganggap Nabi itu dianggap sebagai manusia biasa seperti kamu. Repotnya lagi, apa tutu nasihro wa antum tuksiru. Maka apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikannya? Jadi orang-orang zalim, ya, orang-orang yang mu'ridun, orang-orang yang lahiatan qulubuhu, yang hatinya lalai, yang bahu fi ghaflah, itu malah menganggap, ya, bisik-bisik di antara mereka bahwa wahyu yang diterima Nabi, firman Allah, mukjizat, itu malah dianggap sihir. Nah, itu bisik-bisik dan orang zalim itu. Itu zaman Nabi banyak yang begitu, sehingga orang betul-betul terpilah antara yang bertambah khatimahnya dengan yang menghalang-halangi. Ya, sampai sekarang pun juga orang yang terpilah jadi dua. Begitu diajak pahami Quran, ada yang antusias, yang merasakan ini kesempatan yang sangat berharga, ini usia surga, gitu kan. Tapi banyak juga yang kelihatan sinis. Apa itu hanya memahami Quran? Mungkin kejadian 1400 tahun yang lalu, misalnya zaman bulan balik dimocok dipahami, nggo apa? Karena apa? Itu ghaflah, lupa perjalanan hidup berikutnya, lupa akhirat. Mereka mu'ridun, mereka berpaling dari ayat-ayat Allah. Maka sampai tega mereka katakan bahwa yang diterima Nabi itu adalah sihir. Mereka menganggap Nabi itu ahli sihir. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ardh. Itu Allah berfirman kepada Nabi, katakan wahai Nabi, katakan kepada mereka bahwa Tuhanku maha mengetahui semua perkataan bisik-bisik mereka. Tadi kan mereka melakukan najwa, ya, wa asarrun najwa,
Mereka melakukan bisik-bisik, geremeng-geremeng di antara mereka. Itu diberitahukan oleh Allah kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi suruh mengatakan, Tuhanku maha mengetahui semua ya perkataan yang di langit di bumi. Itu Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Wa huwa samiul alim. Jadi pembicaraan rahasia mereka, bisik-bisik mereka itu diberitakan Allah kepada Nabi. Kemudian Nabi suruh jelaskan, suruh menyampaikan, Allah itu maha mengetahui semua perkataan yang ada di langit, yang ada di bumi. Walaupun kelihatannya tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang dari saksi, tapi Allah maha mengetahui semua perkataan rahasia yang ada di langit, yang ada di bumi. Allah maha mengetahui. Ini ayat 1 sampai ayat 4. Ini kalau kita kaitkan dengan era sekarang itu, ya persis terjadi. Orang terbelah menjadi dua, mensikapi terhadap firman Allah, terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutama mengenai kehidupan di alam akhirat. Ya. Yang ini disebutkan hisabuhu, hisab mereka. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini penting sekali ya, kita pahami dulu. Jadi orang-orang yang zalim ketika dibacakan firman Allah, ayat-ayat Al-Quran, mereka mendengarkan, tetapi mereka itu main-main. Hati mereka dalam keadaan lalai. Bahkan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Nah, orang-orang zalim itu menganggap bahwa Nabi itu manusia biasa, seperti kamu juga. Malah mereka menganggap Nabi itu kena sihir, bahwa yang diterima Nabi, yang disampaikan Nabi itu sihir. Jadi gak kalah dengan Fir'aun yang menganggap mukjizatnya Nabi Musa itu dianggap sihir. Ini banyak orang-orang zalim masa Nabi ya begitu, menganggap ayat Al-Quran firman Allah yang dibacakan Nabi itu sebagai sihir. Bahkan banyak di antara mereka katanya itu syair yang didapat dari ahli-ahli syair. Nah, itu semuanya nggak ada betulnya sama sekali. Ya. Bahkan Nabi diberitahu oleh Allah untuk mengatakan, ya Tuhanku maha mengetahui semua perkataan mereka, baik yang di langit maupun yang di bumi. Walaupun perkataan itu najwa, bisik-bisik, rahasia, Allah maha mengetahui. Bahkan mereka berkata, bal qalu, ayat 5 ini. Bahkan mereka mengatakan, adghatu ahlami balif taroh. Al-Quran ini adalah mimpi-mimpi yang kalu, malah diada-adakan. Bal huwa sa'ilun falyatina bi ayat. Bahkan
dia sendiri seorang penyair, maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat. Berluasa infal yaktina bi ayat kama ursilal awwalun, sebagaimana rasul-rasul yang telah lalu diutus. Orang-orang dolim di Mekah sekitarnya itu menganggap wahyu yang diterima Nabi ya, itu dianggap mimpi-mimpi yang halus yang diada-adakannya. Bahkan mereka menganggap Nabi itu seorang penyair ya. Kemudian mereka meminta supaya Nabi mendatangkan mukjizat yang kasat mata sebagaimana nabi-nabi Rasul sebelumnya. Mereka anggap mukjizat itu seperti tongkatnya Nabi Musa. Nah, itu seperti Nabi Sulaiman ya, bisa mengendalikan angin. Itu Nabi Isa bisa menyembuhkan, bahkan bisa menghidupkan orang yang mati. Nah, orang-orang Gaulik itu meminta supaya Nabi ya mendapatkan mukjizat seperti Rasul-Rasul sebelum. Padahal Allah yang Maha mengetahui yang namanya mukjizat itu kekuatan yang mengalahkan dari seluruh kekuatan pada zamannya. Nah, kalau zaman Nabi Musa ya, kekuatan mereka, pikiran mereka itu pada benda yang kasat mata, maka mukjizatnya itu tongkat. Nah, kalau umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, kaum Ad, kaum Tsamud ya, karena mereka tergila-gila pada keahlian di bidang seni bangunan ya, bikin bangunan yang luar biasa hebatnya, kuatnya. Kemudian mengukir benda-benda, batu-batu seakan-akan bisa hidup. Kemudian mereka minta supaya didatangkan mukjizat ya, yang muncul, yang keluar dari batu. Kemudian Allah betul-betul memberikan mukjizat kepada Rasulnya, keluar dari batu itu unta. Nah, orang-orang yang zalim itu mengatakan pada Nabi, itu kenapa nggak diturunkan mukjizat sebagaimana Rasul-Rasul sebelumnya gitu. Berluasa itu menganggap Nabi itu seorang penyair. Yakin Nabi ayat, maka datangkanlah kepada kami mukjizat karena ursilal awwalun, sebagaimana yang diturunkan kepada Rasul-Rasul dahulu. Ma'amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha, tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman yang kami Allah telah membinasakan sebelum mereka. Apa yu'minu, maka apakah mereka akan beriman? Ya tidak. Nah, itu ternyata umatnya Nabi Soleh, begitu mereka nantang Nabi Soleh supaya bisa mengeluarkan unta dari batu, betul Allah betul-betul mengeluarkan unta dari batu, untanya luar biasa.
masalahnya luar biasa. Nabi Sulaiman sudah pesan jangan diganggu, malah untanya dibunuh oleh mereka. Tidak tambah iman. Itu malah yang lebih kawan lagi, kaumnya Nabi Musa malah meminta supaya melihat Allah dengan nyata secara langsung. Mereka minta supaya bisa melihat Allah dengan langsung, dengan nyata, dengan mata kepala. Langsung bisa berpetir mereka. Ya kan? Enggak kuat. Nah, ini orang-orang yang ngedolim ini, ya, itu ngomong nggak melihat kaum-kaum Rasul-Rasul Nabi sebelumnya. Toh ketika permintaan mereka dipenuhi, mereka semakin sombong, semakin tidak beriman. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihi. Kami Allah tidak mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu, sebelum Nabi Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah olehmu kepada mereka, orang-orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui. Itu semuanya sudah dikisahkan. Kejadian-kejadian itu dikisahkan berulang-ulang, bahwa kaum-kaum umatnya para nabi, para rasul itu minta supaya diberi mukjizat. Tapi begitu diberi mukjizat, mereka tidak tambah iman. Apalagi yang namanya Bani Israil, ibadah minta apa saja diberi oleh Allah. Para nabi, para rasul paling banyak diutus pada mereka, malah menjadikan mereka sombong, seakan-akan mereka bisa ngatur Allah. Malah mereka minta pesen, pokoknya nabi rasul terakhir itu harus dari Bani Israil. Kalau bukan dari Bani Israil, mereka tidak akan mau beriman. Nah, ternyata yang Allah pilih itu dari keturunan Nabi Ismail, bukan dari Bani Israel. Mereka marah, nakitan, semakin sombong. Ya, memang karena sudah terlalu diberikan berbagai macam kelebihan oleh Allah, lalu semula itu diperbudak, dijadikan hamba oleh raja Mesir, oleh Fir'aun, turun-temurun dijadikan budak, dijadikan pekerja kasar. Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan mereka. Setelah dibebaskan, ya sudah dilindungi dengan awan, kalau panas dilindungi dengan awan. Sediakan makanan itu dari mana dan salma. Mereka tidak terima, minta nuntut kepada Nabi Rasulnya. Kami ini bosan makannya cuma ini saja. Buat diberikan itu sayur mayur, kacang, ada sejenisnya itu seperti makanan yang ada di dekat bukit-bukit itu, atau seperti sayur-sayur yang di depan masjid itu. Nabi Musa katakan, kalau kamu kepengen itu, sana datang ke kota. Nanti akan Anda temui di sana, akan Anda dapatkan. Jadi ini orang nggak ngerti. Itu kejadian terus-menerus berulang-ulang seperti itu. Kok orang-orang dolim masih meminta kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad
diberi mukjizat yang kasat mata yang nyata. Padahal kaum Nabi Rasul sebelumnya itu begitu diberi mukjizat mereka juga tidak beriman. Nah, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah kepada ahlinya jika kamu tidak tahu. Itu sudah ada semua kisahnya itu. Kejadian itu sudah berulang-ulang ada terus gitu kan. Kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna ta'am wa ma kanu khalidin. Dan tidaklah kami Allah jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Tsumma sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahu wa man nasa'u wa ahlaknal musrifin. Kemudian kami tepati janji yang telah kami janjikan kepada mereka, maka kami selamatkan mereka dan orang-orang yang kami kehendaki, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepada kamu sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab kemuliaan bagimu. Apalah ta'qilun, maka mengapakah kamu tidak memahaminya? Wa kam qasamna min qaryatin kanat dhalimatan wa ansabna ba'daha qauman akharin. Dan berapa banyaknya penduduk suatu negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami adakan sesudah mereka itu kaum yang lain sebagai penggantinya. Falamma akhasu ba'sana idza hum minha yarkudun. Maka tatkala mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Dari ayat 8 sampai ayat 12 ini memberikan bukti bahwa sebetulnya kejadian-kejadian yang mereka minta supaya Nabi yang mendatangkan mukjizat yang kasat mata itu sedangkan itu umat-umat sebelumnya kejadian-kejadian telah banyak, mereka tidak tambah beriman, bahkan mereka semakin dolim, semakin takabur, semakin musyrik, semakin dolim. Kemudian mereka dimusnahkan oleh Allah, dibinasakan. Kemudian muncul generasi-generasi penggantinya, ya, yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasul, itu yang kemudian diadab. Mereka merasakan adab, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya. Sepertinya besok pagi ini perlu diulang supaya lebih mendalam, karena sekarang sudah subuh ya, dan mau ada pembagian sayur mayur supaya waktunya bisa mencukupi. Kita mengingatkan, jangan lupa ini hari Jumat, ya hari Jumat sholat Jumat. Kemudian sore hari kita bertemu Al-Quran di Gedung Kamar. Kemudian maghrib di Masjid Nurul Iman GBK. Walaupun agak jauh di utara, terus jauh sekali itu bukan semata-mata jarak, tapi penentunya sebetulnya keimanan masing-masing kita. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa qaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.